Saya hanya mengambil 2 kotak susu dan 1 bungkus gula sudah bayar. Lalu lipstik yang saya taruh di rak kenapa hilang? Saya tidak mengambilnya. Tolong tunjukkan KTP. Saya sudah sering melihat gadis seperti kamu. Jangan lihat dia pakai baju bagus, tapi melakukan hal seperti ini. Kamu baru tiba di sini kemarin turun dari kereta, langsung pergi ke kafe laut, untuk bekerja sebagai pelayan. Pak polisi tolong simpan KTP-nya di sini, sampai barangnya ditemukan. Tidak bisa kamu bilang gadis ini mencuri barang toko. Tapi CCTV kamu rusak ini, termasuk praduga bersalah. Tidak ada bukti. Bagaimana tidak ada bukti saya sendiri yang melihat? Saya melihatnya langsung saya yakin. Lipstik itu ada di tas gadis ini. Kalau tidak percaya bisa buka tasnya sekarang. Saya lihat siapa yang berani. Kamu siapa? Dia pelayan di toko saya, kamu datang tepat waktu. Pelayan di toko kamu. Mencuri kosmetik dari supermarket kami, saya tidak mencuri. Jangan berdebat. Kamu bisa membuktikan tidak mencuri dengan mudah. Keluarkan tasmu dan periksa, silakan periksa. Kamu simpan saja. Periksa saja. Buka tasnya. Kalian tahu apa arti penggeledahan? Sama saja kalian sudah menuduhnya sebagai pencuri. Bu, tanpa bukti tidak bisa bilang orang mencuri. Penggeledahan juga tidak boleh, kamu harus tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, biarkan dia pergi. Pergi. Pak polisi, bagaimana bisa dia pergi? Saya belum bersin dengan dia. Bagaimana? Saya minta kamu minta maaf pada gadis ini, kalau tidak, kami berhak menuntut kamu atas tuduhan fitnah. Saya yang kehilangan barang. Kenapa saya yang harus minta maaf? Saya kasih kesempatan minta maaf. Kalau tidak kita ketemu di pengadilan. Kamu bohong. Kamu pikir pengadilan milik kamu. Dengan ini saya bisa menuntut kamu atas tuduhan fitnah. Saya seorang nenek punya banyak waktu. Saya bisa perlahan-lahan menemani kamu berperkara. Aku nggak takut ribet. Malah lagi bingung nggak ada kerjaan nih. Jangan bawa bulu ayam jadi panci-panci dong. Kalau kamu nggak mau minta maaf, tante ini bisa laporin kamu loh. Kamu nggak ada bukti udah nuduh orang salah kamu. Minta maaf, minta maaf. Ayo berdiri sini. Maaf ya. Jangan asal nuduh orang baik-baik lagi ya. Pagi tadi aku bilang dia nggak jago bikin latte art. Dia langsung latihan nggak berhenti. Sorenya udah bisa bikin yang bagus. Anak umur 20 tahun. Demi 1 pujian. Bisa niat banget. Dia ngapain nyolong recehan kamu? Permisi. Apa ini kafe lautan? Iya, tapi belum buka nih. Aku mau melamar kerja. Panggil aja Xiao Sue. Aku bisa bikin beberapa jenis kopi latte art juga bisa. Gaji sih nggak masalah. Cukup buat hidup aja. Anak muda kamu cocok nih. Tante nggak ada yang perlu dikomentarin. Tapi, lihat kamu masih muda banget. Bukan kerja sambil kuliah gaji juga nggak minta. Tante mau nanya. Kamu kerja di sini buat apa? Pengen coba rasain hidup yang beda. Bagus-bagus. Kamu kerja jadi pelayan di kafe ini. Itu juga satu-satunya pelayan. Pengalaman kayak gini langka loh. Bisa bikin kamu berkembang. Lihat deh dekorasi kafe ini. Beda banget kan? Ada nuansa hangatnya nggak kayak kafe-kafe rantai yang sama semua. Pasti beda. Aku bakal kerja keras, Mener. Panggil aja Tante Mei. Besok langsung mulai kerja. Di atas ada kamar, kamu bisa tinggal di situ. Coba dulu 3 hari kalau cocok. Kita kontrak gimana? Es krimnya dibuat di sini semua. Meja operasi di sini pasti sudah kamu kenal. Ada juga biji kopi di sini. Area bersih harus tetap bersih, diperiksa setiap hari. Standar kebersihan terpenuhi dan ada gudang di sini. Di dalam gudang ada banyak bahan cadangan. Yang paling penting adalah ini kue. Setiap kali mengambil kue harus tutup pintu. Kalau tidak kuenya akan rusak, ngerti? Ayo ikut aku naik ke atas, lihat kamarmu. Tampan sekali kan? Dia anaknya Bibi Mei. Saat mengajar di Yunnan.
Terjadi kecelakaan, dia meninggal. Xiao Sui, kamu harus ingat ya. Di depan Bibi Mei jangan pernah bahas ini. Dia sudah sangat susah. Ngerti tidak ngerti? Ayo naik. Oh iya Bibi Mei, uang dan kontraknya simpan bareng ya. Jangan lupa, Yu Hong anak dan menantunya pulang makan. Kamu juga cepat pulang, ayo ayo ayo, oke aku tidak sungkan. Ayo barengan oke. Bibi Mei, aku besok pagi datang lebih awal. Jangan urus dulu urusan rumah baru datang, oke. Oke Bibi Mei, hati-hati di jalan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiao Sui sapa tante-tante. Tante-tante sampai jumpa. Xiao Sui. Lalu berikan ini ke dokter, oke terima kasih. Halo? Americano Anda. Latte terima kasih. Tiramisu dan wafel. Pesanan sudah lengkap, selamat menikmati. Halo, ponsel Anda sudah selesai diisi. Terima kasih. Aku bilang, tidak minta gaji, tidak minta cuti. Bekerja cepat dan rapi. Cepat tanda tangan kontrak saja. Ini rezeki nomplok besar. Aku malah berharap anak ini minta sesuatu. Meskipun hanya untuk uang. Tapi dia tidak minta apa-apa. Terus bekerja saja. Aku merasa sedikit tidak tenang. Kamu ini, sekali digigit ular takut pada tali sumur selama 10 tahun bukan? Bibi Mei, saya sudah mengamati dengan cermat. Dia pasti bukan penipu. Saya tidak merasa dia penipu. Saya hanya merasa tidak nyaman di hati. Kamu terlalu banyak berpikir, Bibi Mei. Bukankah kamu sedang mencari pelayan? Kalau kamu tidak mau, gajinya saya yang bayar. Sudah, jangan menguji saya. Baiklah, kamu sudah menemukan pembantu. Saya akan pergi menari di lapangan. Cepat pergi. Dah Bibi, dah.
Xiao Sue. Bibi Mei. Mengapa kamu selalu menatap foto-foto itu? Karena latar belakang foto itu adalah kampung halaman saya. Orang di foto itu adalah anak saya. Sudah meninggal. Maaf Bibi Mei. Apakah kamu sudah terbiasa bekerja di sini terbiasa? Saya sangat menyukai tempat ini. Tapi saya tidak terbiasa. Bibi Mei, kalau ada yang tidak baik beritahu saya. Saya akan berubah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Karena itu saya tidak terbiasa. Anak muda keluar bekerja, entah untuk uang atau untuk masa depan. Kedua hal itu tidak bisa saya berikan. Dan kamu juga tidak peduli jadi. Saya merasa tidak nyaman di hati Anda tidak percaya pada saya. Saya tidak ingin mengecewakanmu Bibi Mei. Bukankah kita sudah sepakat masa percobaan 3 hari? Kalau bekerja dengan baik tetap di sini saya tidak melakukan kesalahan. Anda tidak bisa mengusir saya. Dan masa percobaan juga dilindungi oleh hukum. Masih menguji saya baiklah. Kita sudah sepakat. Hari ini adalah hari kedua masa percobaanmu. Berakhir besok sore. Kalau saya menemukan kesalahan, cepat berkemas dan pergi. Kalau Anda tidak menemukan kesalahan, maka kamu bisa resmi tinggal baik. Bibi Mei, saya tidak akan mengecewakan Anda. Panggil saya Mener Mei. Tamu masuk toko harus direspon dalam 2 menit. Ya, tamu membayar harus selesai dalam 2 menit. Baik, waktu membersihkan meja tidak boleh lebih dari 1,5 menit. Tidak boleh kurang dari saya. Sisa makanan dan minuman. Hal kecil seperti ini harus diingat pakai otak. Tidak masalah. Sudah lebih dari 5 menit menyulam pun tidak akan selambat ini. Bye. Bosen banget gula putihnya gratis ya? Tunggu, kamu ngapain sih? Biji kopi aku kira pantat. Hati-hati di jalan Xiao Sue. Sampai sekarang belum kembali, pasti sudah tidak tahan. Halo Kafe Lautan. Ya, di sini. Apa? Baik-baik, aku segera datang. Aku hanya mengambil 2 kotak susu dan 1 bungkus gula. Sudah bayar. Lalu lipstik yang aku taruh di rak kenapa hilang? Aku tidak mengambil. Tolong tunjukkan KTP. Gadis kecil seperti kamu sudah sering aku lihat. Jangan lihat dia pakai baju bagus, tapi melakukan hal seperti ini. Kamu baru sampai di sini kemarin, turun dari kereta. Langsung pergi ke Kafe Lautan. Jadi pelayan. Pak polisi, KTP-nya ditahan di sini dulu. Kalau barangnya sudah ketemu baru. Tidak bisa kamu bilang gadis ini mencuri barang di toko. Tapi CCTV kamu rusak ini, termasuk praduga bersalah. Tidak ada bukti. Mana tidak ada bukti, aku buktinya. Aku lihat langsung, aku yakin. Lipstik itu ada di tas gadis ini. Kalau tidak percaya, buka tasnya sekarang. Siapa yang berani? Kamu siapa? Dia pelayan di tokoku, kamu datang pas. Pelayan di tokomu. Mencuri kosmetik di supermarket kami, aku tidak mencuri. Jangan ngotot. Membuktikan kamu tidak mencuri itu mudah. Keluarkan tasnya dan periksa, kalau begitu kamu cari. Kamu simpan. Cari ya cari. Buka tasnya. Tidak ada hasilnya juga, kamu tahu apa artinya menggeledah. Sama saja kamu sudah menuduhnya sebagai pencuri. Bu, tanpa bukti tidak bisa bilang orang mencuri. Menggeledah lebih tidak boleh, kamu harus tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, biarkan dia pergi. Pergi. Pak polisi, bagaimana bisa pergi? Saya belum menyelesaikan masalah dengan. Kenapa? Saya ingin Anda meminta maaf kepada gadis ini, jika tidak, kami berhak menuntut Anda atas tuduhan fitnah. Saya yang kehilangan barang. Kenapa saya yang harus minta maaf? Saya memberi Anda kesempatan minta maaf. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Anda menipu siapa? Anda pikir pengadilan adalah milik Anda. Dengan ini saya bisa menuntut Anda atas tuduhan fitnah. Saya seorang nenek, punya banyak waktu. Saya bisa perlahan-lahan menemani Anda berperkara. Saya tidak takut repot. Saya sedang bingung, tidak ada yang dilakukan. Jangan anggap remeh. Jika Anda bersikeras tidak minta maaf,
Bibi ini benar-benar bisa melaporkan Anda. Anda tidak punya bukti, tapi mencurigai orang itu salah Anda. Minta maaf, minta maaf. Berdiri di sini. Maaf, jangan sembarangan menuduh orang baik. Pagi tadi saya bilang dia tidak bagus membuat bunga, tidak menyerah dan terus berlatih. Sorenya sudah bisa membuat dengan baik. Seorang anak berusia 20 tahun, demi satu kata pujian, bisa bertekad kuat. Apa yang dia mau dengan barang sepele Anda? Ini saya tidak bisa terima. Kali ini saya melakukan kesalahan besar, sampai memanggil polisi. Bagaimana saya bisa menerima uang Anda, anak bodoh? Orang sedang minta maaf kepada Anda. Kenapa Anda masih menyalahkan diri sendiri? Anda adalah anak yang sangat ulet dan baik. Jadi Bibi tidak bisa membiarkan Anda di kafe kecil ini. Ambil uangnya dan pergi. Lain kali jika diintimidasi lagi, Mener Mei mungkin tidak bisa datang menyelamatkan Anda. Mener Mei saya. Lebih baik panggil saya Bibi Mei. Halo apa? Bagaimana bisa? Baik, saya segera datang. Baik. Baik. Aku segera datang. Huasin kemana ya? Kak Song. Kamu mau kemana? Larinya lebih cepat daripada nyetir. Permisi. Maaf. Bisa tolong pernah lihat orang ini? Maaf, tanya ada lihat nggak? Orang tinggi. Sudah kuduga di sana nggak ada. Gimana di sana, ada nggak? Di sana sudah kulihat semua, kamu lihat dong. Sudah cari di halaman utara dan selatan. Tinggal ruang gawat darurat dan bangsal rawat inap. Bagaimana kalau kita ke bagian keamanan lihat CCTV? Nggak bisa, kita nggak punya izin, nggak boleh lihat. Aneh ya, Aileen kok bisa lari ke rumah sakit? Dokter Liu, kamu nggak salah lihat. Pasti itu Aileen. Pasti nggak salah lihat, aku bilang Aileen. Jangan-jangan kena penyakit mendadak dibawa ke rumah sakit. Nggak, Aileen dandan rapi. Aku nelpon belasan kali nggak diangkat. Aku punya kunci rumah Aileen. Kita ke rumahnya lihat gimana keadaannya. Ayo cepat, buruan. Sudah cari di mana-mana nggak ketemu. Aku benar-benar pikun. Pintunya lupa dikunci, Xiao Sui mana? Aku suruh dia pulang, kenapa? Nggak mungkin ganggu anak-anak. Aileen. Kok kamu di sini? Kenapa aku nggak di sini ini? Kalau bukan aku yang jagain pintu buat kamu, kafe ini udah kosong ini. Apa ini baru pulang subuh? Pulang ke rumah mandi terus tidur. Jet lag. Bawa oleh-oleh datang lihat kalian. Aileen. Aku baru lihat kamu di rumah sakit. Aku baik-baik aja, ngapain ke rumah sakit? Kenapa aku rabunnya? Terima kasih, kamu salah lihat orang. Gimana mungkin aku salah lihat orang? Aku nelpon kamu belasan kali. Kenapa nggak diangkat? Roaming internasional mahal. Di luar aku nggak pernah angkat telepon. Alhamdulillah.
Barusan aku kaget setengah mati. Kami hampir aja nelpon polisi. Aileen, kamu kelihatan pucat banget. Coba kamu terbang 12 jam. Pasti kamu kelihatan lebih pucat dari aku. Dengar ya, kalau badan kamu nggak enak, langsung ke rumah sakit. Kok kamu balik lagi? Aku takut diganggu kalau nggak ada kamu. Dasar anak bodoh, cepetan bersihin dapur. Ya Bu Mei. Panggil apa? Tante Mei. Tumit di rem. Miring gas lurus rem. Tumit di rem. Miring gas lurus rem. Tumit di rem. Miring gas lurus. Nomor 12. Siap. Lurus gas miring rem. Tante Song. Anda datang lagi, apa kali ini sudah siap? Simulasi terakhir Anda salah injak gas dan rem. Aku hampir mati kaget. Kali ini, seharusnya nggak akan. Pasti nggak akan. Oke deh, semoga beruntung. Tumit di rem. Lurus gas miring rem. Apa? Lurus gas miring rem. Salah ya? Sudahlah, aku baru sadar. Tante Song, bukan kami yang ngetes Anda, tapi Anda yang ngetes kami. Saya sarankan, Anda balik aja latihan lagi. Alat-alat kami mahal perawatannya. Penguji, tenang aja. Saya tipe orang yang jago ujian begitu masuk mobil. Pasti nggak akan salah. Oke deh. Semoga beruntung. Saya sudah siap. Ayo mulai. Penguji, lihat tadi aku bisa nggak sih sekarang? Bisa mulai resmikan. Kalau gitu aku mau yang satu ini, Quantum Microscope. Bu, pilihan Anda bagus sekali, ini produk terbaru kami. Saint Crystal untuk menghilangkan kerutan dan anti penuaan wajah. Seluruh paket 12.360 yuan, di mana bayarnya? Silakan ke sini Bu. Di sini juga termasuk beberapa program perawatan wanita. Saya tidak butuh program ini. Tapi semua ini sudah termasuk dalam paket. Tidak perlu, baguslah. Bayi sudah 3 hari berturut-turut tidak demam dan tidak batuk. Liu Quan juga bisa tenang kembali bekerja. Dia bilang minggu depan mau bawa bayi kembali ke kelas pendidikan awal. Kelas pendidikan awal ya? Tunggu dulu, bayi ini belum 1 tahun. Kesempatan belajar masih banyak. Tapi pneumonia anak. Pasti tidak boleh ada sisa. Harus tunggu sampai lesi itu benar-benar terserap. Baru bawa anak ke tempat umum. Kalau tidak mudah kambuh lagi. Benar-benar dengar kata dokter. Bayi kami sangat beruntung. Seringkali Anda lebih perhatian dan bertanggung jawab pada bayi kami daripada aku dan Liu Quan. Sungguh membuat kami terharu. Hati dokter seperti orang tua. Saya sudah jadi dokter seumur hidup. Susah untuk tidak khawatir. Meja 32 es krim, oke. Saya yang urus, oke. Karamel macchiato. Terima kasih Tante Mei. Lulus. Lulus, lulus, lulus. Anda lulus, Bu. Akhirnya lulus. Bos, jangan lupa 1 bulan cuti berbayar. Selamat Tante Song, akhirnya Anda bisa lulus. Saya lulus berarti saya bisa nyetir di jalan. Tentu saja bisa, tapi demi keselamatan Anda sendiri dan publik.
Saya sarankan Anda mengurangi jalan dan pelanggaran. Poin habis Anda harus kembali belajar lagi. Bagus, saya mau kembali untuk belajar lebih dalam. Tidak Tante Song. Kak Song. Kami harap Anda berhati-hati. SIM bisa dipakai sampai usia 75 tahun. Simiwa orang pasti ingin selamat dalam perjalanan, ya betul-betul. Kak Song nyetirnya stabil dan pikirannya tenang. Pasti tidak akan melanggar aturan. Pelatih memuji. Di masa depan aku ingin belajar drifting. Aku akan datang lagi cari kamu. Kak Song, drifting itu jangan deh. Kalau kamu benar-benar ingin belajar, aku bisa kasih rekomendasi sekolah yang lebih bagus. Kelas lanjutannya jauh lebih baik dari kami. Tidak usah. Aku paling percaya sama pelatih Kian. Xiao Kian, nanti aku datang cari kamu ya. Ayo kita tambah kontak WeChat. Setiap orang dapat satu. Pilih sendiri yang kamu suka. Terlalu mewah. Lihat deh. Ini sangat elegan. Ini terlalu trendy. Banyak banget, aku bingung mau pilih yang mana. Aileen, tolong bantu aku pilih satu ya. Sebenarnya paduan scarf itu ada seninya loh. Biasanya pakaianmu sudah cukup mencolok. Gimana kalau yang ini? Oke. Coba kamu pakai. Lembut banget. Cantik, aku juga merasa. Seleraku langsung naik level. Bibi Mei, kamu juga pilih satu. Aku sih nggak usah. Aku kan jarang keluar rumah. Biarkan Xiao Sui pilih satu untuk dia. Kamu pilih punya MU, Xiao Sui punya Xiao Sui. Xiao Sui. Ini dari Eropa. Sebuah karya seni edisi terbatas. Aku pikir kamu pasti suka. Bibi Aileen, ini nggak enak deh. Anggap saja ini kenang-kenangan dari Cafe Laut untuk kamu. Terimalah. Terima kasih Bibi. Sama-sama. Aku sih menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Memilih satu untuk setiap orang. Bibi Mei. Ini. Shawl ini benar-benar sangat artistik. Coba pakai. Bagaimana, suka tidak? Bibi Mei sangat cocok untukmu. Jadi begitulah pakaian membuat orang. Aileen, tolonglah tingkatkan seleraku. Aileen, bukan hari raya. Kamu memberi kami hadiah yang sangat mahal. Kami merasa agak tidak enak. Antara sahabat lama jangan terlalu formal. Dibandingkan dengan kebahagiaan, uang bukan apa-apa. Guru Xiao Song datang. Lihat hadiah yang Aileen beli untuk kita lihat. Pelan-pelan. Aku ingin memberitahu kalian berita penting. Dari sekarang, aku adalah seorang sopir yang bangga. Benar-benar lulus dengan lancar. Lulus sempurna, kalian tidak tahu. Pada saat itu, seluruh ruangan bertepuk tangan. Pelatih dan penguji bilang aku punya bakat mengemudi. Bahkan mau mendaftarkanku ke kelas lanjutan. Guru Song, kamu sangat membanggakan kami orang tua. Siapa bilang orang tua belajar apapun lambat? Asalkan kita mau belajar, segala sesuatu bisa dilakukan. Benar? Besok aku akan beli mobil. Nanti aku ajak kalian jalan-jalan. Kita pergi liburan bersama. Kita melakukan pelarian besar. Aku tidak usah. Aku masih harus menjaga kafe. Bibi Mei, kamu saja yang pergi. Kafe ada, aku lihat ada Xiao Sui. Alasan seperti itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Halo, selamat datang. Halo. Apa ini? Aku mau lihat-lihat. Silakan lihat saja. Terima kasih. Mama, mobil kecil.
Kenapa mikir off-road dan drifting? Lebih perhatikan fitur keselamatan. Misalnya rem parkir elektronik, sistem pencegah penguncian rem, dan sistem distribusi gaya pengereman elektronik. Sistem stabilitas kendaraan, sistem bantuan pengereman darurat. Bailey, kamu ngomong banyak sekali. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Ibu biarkan penjual yang jelasin ya, aku ada telepon yang beberapa kali nggak bisa masuk. Aku tutup ya, halo. Bao Bailey lagi ngobrol sama siapa nih? Ada masalah dengan acara. Acara apa? Suyu Hua yang itu. Lin Yang Yuan itu, sebelumnya kan kamu yang hubungi. Kok tiba-tiba mau batal sih? Masih ada nggak sih semangat kontraknya? He Zongjian, sebelum aku keluar dari proyek ini, aku sudah memastikan semua staf melakukan koordinasi dengan Anda. Sekarang seharusnya Anda yang mengkoordinasikan, bukan minta aku untuk menyelamatkan situasi. Lagi pula aku sudah tidak di tim proyek ini lagi. Sistem pencegah penguncian rem. Di mana? Tante. Mohon minggir sebentar. Oke. Silakan dilihat-lihat. Halo Tante, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli mobil. Untuk pribadi atau bisnis nih? Untuk saya sendiri. Kira-kira budgetnya berapa? 50 juta. Cukup nggak? Cukup banget. Tunggu sebentar ya. Sistem pencegah penguncian rem. Bagaimana dengan bagasi? Tapi kalau mau jalan-jalan bawa barang 5 orang, harus muat juga. Ruang di dalam mobil nggak perlu terlalu besar. Semakin lebar tempat duduknya semakin bagus. Kursinya juga harus dari kulit asli. Kulit asli kelihatan lebih mewah. Tapi kulit asli mahal. Ya udah nggak usah deh. Kalau untuk fitur mobilnya, ada permintaan khusus nggak? Fitur. Fitur itu apa ya? Begini Tante. Mobil yang tadi kita lihat itu, sudah dilengkapi dengan sistem kontrol traksi, sistem pengereman darurat, dan fungsi bantuan pengereman saat belok, serta 2 airbag. Memiliki keamanan yang sangat tinggi. Itu ini. Semuanya bagus. Nah, mobil di sini. Bisa dicoba nggak? Nggak masalah. Oke, ikut saya. Tante sudah mencoba 6 model mobil. Ada yang cocok nggak? Semuanya mirip-mirip. Semuanya bagus. Tante, saya baru kerja seminggu. Jangan bercanda dong, 6 model ini. Konfigurasinya beda-beda semua. Semuanya bagus. Susah banget milihnya. Bagaimana kalau Tante pulang dulu pikir-pikir lagi? Nggak bisa dong. Saya kesini memang mau beli mobil. Bagaimana kalau kamu jelaskan lagi? Oke. Mobil pertama yang tadi dicoba. Itu model hybrid. Punya sistem kontrol traksi, sistem bantuan rem darurat, dan sistem kontrol rem di tikungan. Saya mau yang merah itu yang itu. Yakin nggak saya jelaskan dulu ya mobil ini? Nggak perlu saya ambil yang itu. Ayo bawa saya bayar. Oke, saya antar Tante urus dokumennya. Hari ini waktu saya bawa mobil pulang. Semua orang lihat. Kayak pengantin baru. Kamu bilang pengantin itu mobilnya atau kamu? Dua-duanya. Mobil saya. Pelan-pelan dong. Mama, jangan terlalu tegang. Diperbaiki sama aslinya beda nggak? Saya mau beli tempat parkir bawah tanah. Parkir di atas tanah nggak aman.
Hari ini saya lihat ada anak-anak main bola. Saya kaget banget. Istri nggak perlu begitu. Mobil ini tubuhnya dari baja. Nggak segampang itu rusak. Ada suara lagi. Lihatlah kemilau ini. Sentuhan terasa lembut. Apakah ini barang mewah? Hanya memperhatikan. Tentu saja. Atau sepotong kain bernilai ribuan. Ini adalah kain. Saya bilang Anda hanya tidak tahu barang. Bagaimana Anda memeras jus sayuran begitu banyak? Kulkas ini tidak bisa. Aku akan pergi berlibur. Tinggal di luar selama 1 malam. Saya sudah membeli hidangan. Sudah dicuci dan dikemas untuk kalian. Bahan juga sudah dicampur. Anda hanya perlu memasukkannya ke dalam microwave. Atau dikukus dengan air. Aku sudah menghitungnya. 6 kali makan dalam 2 hari. Dengar aku tidak berbicara. Mendengar sangat jelas. Dengar dengan jelas. Selamat bersenang-senang. Jangan sampai menabrak. Jangan bertemu, jangan bertemu. Guru Xiaosong, bisakah Anda mempercepat sedikit? Pelatih kami mengatakan, berkendara dengan mantap santai. Berhati-hatilah dengan kapal selama 10.000 tahun. Guru Xiaosong, pelatih sekolah mengemudi orang benar-benar membiarkan Anda belajar melayang. Ya, saya merekomendasikan saya untuk naik kelas. Hati-hati. Kau masih sedikit lebih lambat. Bagus, bagus. Para suster. 123 123. Bibi yang luar biasa. Vulgar. Ini adalah Bibi. Membusuk citra orang Cina. Ini disebut tua. Para suster atau kita harus mengubah tempat. Sepertinya seseorang membenci kita. Dia membenci kita. Itu sangat menarik. Teman-teman yang baik mengambil syal di tangan kita, mengangkat dan melompat. Berikut adalah sebuah resor. Itu bukan perpustakaan. Kami tidak menghalangi lalu lintas. Kami tidak mengganggu penghuni. Kami tidak merusak fasilitas umum. Kami juga tidak berpakaian tidak rapi. Kami merusak citra siapa? Aileen, bagaimana kalau kita pindah tempat? Kami memang orang biasa. Kalau tidak suka jangan lihat saja. Berpakaian seperti ayam betina. Tahu hitam putih abu-abu. Dulu kami terlalu banyak berpakaian. Kami sudah bosan. Kami memang suka warna-warna cerah. Merah hijau, lihat saja, senang, ada urusan apa denganmu? Sekarang kami ingin hidup yang cerah. Hei pemuda, datang sini, foto kami. Kesederhanaan adalah keanggunan. Foto kami, biarkan orang lain bicara. Kamu bilang.
Baik, saya mengerti. Nanti setelah pijat selesai. Menyanyi dan menari itu kesukaan saya. Itu keahlian saya juga. Di departemen kami, saya terkenal sebagai bintang panggung. Dulu waktu muda. Pernah saya belanja di jalan. Sampai difilmkan. Kata mereka mau saya jadi pemeran utama. Saat itu saya tidak setuju. Sekarang, setidaknya bintang kelas 2. Mengapa kelas 2 kelas 1? Bukan bintang film. Jangan saling puji di sini, Aileen. Baru yang profesional di bidang seni. Hal-hal yang sudah lewat. Jangan dibicarakan lagi. Sekecil ini botol krim pijat. Maaf, kami tidak memberikan produk. Pokoknya produk ini sudah dibuka. Sekecil ini. Nyonya, setiap tamu menggunakan produk dengan takaran tertentu. Perusahaan juga menghitung pemakaian produk kami. Kalau diberikan kepada Anda, kami harus mengganti bahan habis pakai dengan uang sendiri. Jadi maaf sekali. Gadis kecil, kenapa kamu tidak fleksibel? Bisnis itu harus bisa beradaptasi. Kalau kamu kasih produknya gratis, mungkin kami akan datang lagi. Bahkan kami bisa bawa pelanggan baru. Saya bilang kamu ini tante sok tua. Kenapa kamu tidak malu? Benar kamu suruh orang lain beradaptasi. Mereka punya aturan. Sudah dijelaskan berapa kali? Apa kamu harus cari untung tante-tante? Bisa tidak kalian tidak ikut campur? Tidak bisa. Gadis kecil dan kakak ini. Kalau kalian suka krim pijat itu, harganya tidak mahal. Beli online saja lebih murah. Kenapa harus ribut di sini? Tiba-tiba banyak orang yang mau mengajari saya. Hari ini saya tetap akan bawa pulang barangnya. Bawa pulang boleh? Gadis kecil hitung berapa harganya. Jual saja dengan harga pasar. Saya tidak mengerti. Kita sedang berurusan dengan mereka. Apa hubungannya dengan kalian? Mencela saya bukan. Karena kita semua sudah tua. Anak-anak ini kerja di sini cari uang tidak mudah. Beberapa ratus ribu bagi kamu. Mungkin cuma sekali makan di restoran. Tapi bagi mereka, itu uang makan seminggu. Kamu juga punya anak, kenapa tidak bisa memikirkan anak orang lain? Ibu tidak mau lagi. Terima kasih. Halo, ini rumah Liu Kuan. Iya, siapa ini? Manajer Tan Liu Kuan. Ikut saya, Aileen. Yang kamu bilang nyanyi dan menari di sini. Benar di sini, Aileen. Kami beberapa nenek datang ke bar. Apakah ini pantas? Ada apa yang tidak pantas? Yang belum 18 tahun baru tidak pantas. Saudari-saudari, santai saja. Hari ini saya akan buat ini jadi panggung kita. Ikut saya. Tante-tante mau minum apa hari ini? Di sini ada teh krisan, teh hijau pewer. Anak muda, datang ke bar bukan untuk minum teh. Kami mau koktail. Tolong buatkan 5 jenis minuman yang sesuai dengan kepribadian kami berlima. Yang berbeda-beda. Aku ingin melihat kemampuanmu. Baik. Aileen. Jangan suruh kami minum alkohol, minum teh saja. Iya, Aileen, aku sudah bertahun-tahun tidak minum alkohol. Kalau mau minum teh pergi saja ke Cafe MU. Ini bar, datang ke sini ya untuk minum alkohol, bernyanyi dan menari. Tidak mabuk, tidak pulang lihat. Ayo. Jangan Aileen. Dulu aku juga ratu dunia medis. Siapa yang aku takutkan? Aku. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
5678. Kenapa kamu tidak ikut bernyanyi bersamaku? Barusan minum alkohol terlalu banyak. Aku sedikit pusing. Minumanku mana kamu sudah habiskan? Aku suruh pelayan membuatkan teh, tidak bisa. Di bar mana mungkin tidak minum alkohol? Pelayan? 1 gelas alkohol saja sudah cukup. Tidak, pelayan. Aileen, alkohol tidak bisa diminum seperti itu. Aileen, kita. Setiap orang angkat gelasnya. Aku berharap persahabatan kita abadi. Abadi? Aileen, liburan kali ini kamu sudah mengeluarkan banyak uang ya? Tidak banyak. Tidak usah terlalu sungkan. Uang itu apa? Lahir tidak membawa, mati tidak membawa. Tidak begitu meskipun punya uang. Tidak bisa hanya menghabiskannya saja. Harus memikirkan masa depan juga. Masa depan? Dunia ini tidak pasti. Bersenang-senanglah selagi bisa. Aileen, kamu nggak kenapa-kenapakan. Nggak kok. Cuma kali ini ketemu anak. Jadi banyak hal yang aku ngerti. Hidup ini terlalu singkat. Harus hidup buat diri sendiri. Kamu dengerin aku nggak? Cepetan foto pemandangan. Kirim ke rumah. Kamu foto aku ngapain? Aku lagi foto pemandangan. Kamu merampok ya? Password HP? Ini melanggar privasi orang. Aku hitung sampai 3, kalau nggak bilang aku lempar ke sungai. Masa sih kamu berani? 2. 788. Cewek ini punya karakter. Cerai boleh, aku minta hak asuh Junjun. Mimpi kali aku pasti bakal lawan sampai akhir.
Hei, kamu masih ingat aku nggak? Dulu kan kamu mau lempar HP aku. Aku perkenalkan diri, ya Huang Mimisuan. Admin grup live streaming Super Live. Kami belum buka kok. Platform kami itu. Bagikan musik, bagikan film. Bagikan semua topik yang menarik. Dan juga rutin ngadain acara offline. Banyak netizen lewat platform ini, jadi teman kita. Jadi aku sekarang dengan tulus ngajak kamu gabung. Makasih, aku nggak tertarik. Kamu gini aja. Datang sekali aja lihat aku live. Oke nggak? Ini nggak bakal makan waktu kamu banyak kok. Keluar, kita belum buka. Karakter. Aku nggak bohong, aku beneran blogger musik. Aku rasa sih, kamu ada salah paham sama ini. Aku cuma merasa kamu nyanyi bagus banget waktu itu. Aku cuma pengen lebih banyak orang kenal kamu sesimpel itu. Aku nggak mau dikenal orang. Tapi kamu bisa kenalan dulu kok. Live streaming ini seru banget. Kamu bisa tunjukin bakat kamu. Kamu juga bisa bikin lebih banyak orang kenal kamu. Nanti kita bisa kolaborasi, kamu jadi selebgram. Kamu nggak perlu kerja sebagai pelayan di sini. Pelayan kenapa? Bukan maksudku pelayan itu jelek, maksudku. Kamu nggak perlu kerja yang monoton gitu. Capek-capek harus lihat muka bos lagi. Aku mau kerja monoton, aku mau lihat muka bos. Urusanmu apa sih? Bukan urusanku, tapi aku nggak bisa diam aja. Kamu mau menyanyikan bakatmu gitu. Gimana kalau kamu datang ke studio live aku? Kamu bisa ikut acara live kayak gini setiap minggu, berbagai macam acara live. Aku kasih gaji 3 kali lipat dari ini, gimana? Kamu tahu gaji aku sebulan berapa? Berapapun itu kali 3 plus ada komisi. Kalau acara kita lagi bagus, komisinya bisa setara gaji kamu setahun. Gimana? Kamu duduk dulu, pikir-pikir baik-baik. Pertimbangkan baik-baik hal ini. Aku bantu kamu. Bagi-bagi kerjaan kamu gimana? Jangan bikin ribut. Serius, aku bantu kamu. Jangan. Maaf. Kamu keluar. Percaya deh, coba ikut acara live ini sekali. Kamu pasti langsung ngerti. Keluar dulu. Aku kasih tahu ya. Kamu pasti sangat disukai, jangan menolak. Kenapa sih, kenapa menolak aku? Pak, selamat siang. Selamat siang, ini aku lagi. Kenapa sekarang aku tamu kamu nggak bisa? Xiao Sui, kenapa nggak ada apa-apa? Mau minum apa? Kamu lihat dulu. Tunggu dulu. Tolong kasih aku latte. Latte. Oke, tunggu sebentar. Full gula. Nakal ya? Merah. Merah muda. Merah peach juga bagus. Oke, enggak.
Kayaknya lebih bagus merah terang. Warna merah ini pas banget. Oke, kita setuju aja. Tunggu sebentar biar aku pikir lagi. Silahkan dinikmati. Ini latte kamu. Tunggu. Pengucapan kamu salah, itu latte. Apalagi nih? Aku bilangnya pakai gula full. Ini yang kamu kasih setengah gula. Maksudnya apa nih? Full gula ya full gula. Tapi kamu kasih gulanya kurang. Ini kan ada gulanya. Jadi pelayanan di sini suruh tamu sendiri yang ngasih gula ya. Oke, aku yang kasih. Sudah. Kamu kasihnya kebanyakan nih. Kalau gini jadi terlalu manis. Bikin ulang satu lagi. Kamu sengaja ngomong pakai bahasa Inggris, aku gak ngerti kamu mau apa. Ini kan bahasa Inggris dasar buat kafe. Dan kamu kan pelayan, harusnya bisa dong, tapi gak apa-apa. Kalau kamu gak ngerti, kamu bisa ikut belajar di live streaming aku. Setiap hari ada sesi interaksi bahasa Inggris pas live streaming. Gimana? Aku ulang lagi, aku gak mau. Kalau gitu bikin ulang satu lagi. Ini 200, ribu buat ganti rugi jangan cari Aku masalah bakal lagi. bikin kamu jadi latte. Berhenti.
Tante Xiao Sue Mei. Keluar. Turunin. Aku ini lagi berbuat baik lo Xiao Sue. Mas kalau masih ngel gini, aku bakal lapor polisi. Aku sama sekali gak maksud ngel sama kamu. Hari ini aku sengaja datang buat minta maaf. Minta maaf soal apa? Kayak gini aku bantu masukin koper dulu kita ngobrol di dalam. Gak usah turunin. Maaf banget ya. Sebelumnya aku gak mikirin perasaan kamu. Terus maksa kamu ngelakuin hal yang kamu gak suka. Salah tingkah. Jangan coba-coba muter-muter ya. Aku terima maaf kamu. Tapi aku sama sekali gak bakal ikut live streaming. Saya benar-benar menghormati Anda. Tapi sekarang ada masalah yaitu pilihan Anda. Itu tidak punya prasyarat. Apa? Lihatlah. Jika Anda sekarang sangat mengerti apa yang saya bicarakan, maka tentu saja Anda punya hak untuk memilih melakukan atau tidak. Tapi Anda sama sekali tidak tahu apa itu siaran langsung. Anda langsung menolak saya. Bukankah itu agak tidak adil? Lalu apa maksud Anda? Anda hanya perlu datang ke siaran langsung saya sekali. Anda baru memilih melakukan atau tidak, saya benar-benar menghormati Anda. Dan saya jamin saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Baiklah, saya setuju untuk datang sekali. Tapi Anda harus menepati janji. Pasti. Saya akan mengirimkan alamatnya Saya kepada Anda. menyesal. Sampai jumpa. Hanya sekali, hanya 10 menit. Tidak masalah. Saya akan mengganggu Hadap Anda. Anda tidak bisa mengangkatnya. Shangri-La indah sepanjang tahun. Saya tiba-tiba sangat bersyukur atas pilihan saya. Ibu saya juga berharap Anda bisa datang. Karena mengambil langkah nyata ini lebih bermakna daripada membayangkannya ribuan kali dalam pikiran. Sangat signifikan. Saya punya rahasia untuk memberitahu Anda. Saya menyukai seorang gadis. Saya menemukan bahwa hidup bisa, karena menyukai seseorang, menjadi begitu indah. Melihat ke langit dan ke kejauhan. Tiba-tiba, sangat bersyukur pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Gunung salju, danau pegunungan, hutan fajar, dan senja. Mereka seperti pelukan hangat. Membuat saya tiba-tiba penuh cinta pada dunia. Merasa tidak bisa membalasnya. Dan semua ini karena cinta. Sekarang saya baru tahu betapa hebatnya kata ini. Hari ini, saya mengundang seorang teman istimewa untuk menyapa kalian semua.
Gadis ini bernama Xiao Sue. Adalah kesempatan yang tidak disengaja kami bertemu. Saya telah membuat begitu banyak episode program musik. Seharusnya tidak ada jenis suara yang bisa membuatku merasa segar lagi. Tapi suara Xiao Sue, seperti cahaya dalam kegelapan, sangat menarik perhatianku. Jadi selanjutnya, aku harap kalian semua bisa tenang dan memperhatikan. Menikmati lagu yang Xiaoxiu persembahan untuk kita semua. Tidak, aku belum siap. Tidak apa-apa, nyanyikan saja, seperti yang kamu nyanyikan waktu itu. Bayangkan ini adalah kampung halamanmu. Ayo. Xiao Sue. Terima kasih untuk mobil sport besar dari Xiaoyu. Terima kasih untuk hadiah dari teman-teman hari ini. Hari ini, acara kita sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Itu yang disebut permainan sensor gerak, aku sudah mencobanya. Sangat menyenangkan. Mesin itu juga bisa mengajarkan menari. Aku tahu anakku punya itu. Orang yang tidak tahu lihat. Seperti sekelompok orang gila. Kenapa disebut orang gila? Menyehatkan badan, sangat menyenangkan. Xiao Sue, maafkan aku. Aku benar-benar tidak menyangka ini bisa membuatmu sangat sedih. Mungkin suasana yang kubuat tidak baik membuatmu menangis. Tolong jangan menggangguku lagi. Bukan Xiao Sue. Pergi. Kenapa bunga hati kita pergi lagi? Xiaoxiu, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti hatimu. Kamu hanya ingin mencari uang. Sama sekali tidak. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Kamu dengar aku dulu baik. Kamu. Wanita yang sedang emosi. Pria yang minta maaf. Sudah sampai tahap ini. Artinya mereka sudah bersama untuk beberapa waktu. Sahabat-sahabat. Kumpul di kafe laut, aku punya kabar baik untuk kalian. Bibi Mei.
Duduk. Xiao Sue. Beberapa hari ini di sini bersama Bibi Mei. Apakah kamu sudah nyaman? Aku sangat suka di sini, juga suka dengan keempat bibi ini. Semua orang juga menyukaimu. Kami merasa kadang kamu terlalu lelah. Sedikit merasa bersalah. Tidak merasa lelah sama sekali. Saya merasa ini seperti rumah. Untuk rumah sebanyak apapun lelahnya tidak terasa. Kafe ini adalah rumah saya dan Dahai. Jika bukan karena menjaga harapan ini, saya sudah pergi bersamanya. Mereka seperti bagian dari tubuh saya. Di mana saja ada masalah apa, kurang apa, saya tahu dengan jelas. Sejak hari pertama kamu datang, sebenarnya saya tahu ada alasan. Tapi kamu tidak bilang, saya juga tidak enak bertanya. Kemudian, kamu sering melihat foto Dahai. Saya sudah bisa menebak. Saya selalu ingin menghiburmu. Tapi tidak tahu harus bilang apa. Saya ingin menunggu kamu yang bilang. Tapi kamu selalu menahan diri. Xiao Sue. Bukan saya menyalahkanmu. Di buku catatan ada 7 surat. Setiap surat saya hafal. Kamu pikir, kurang satu saya tidak akan tahu. Maaf Tante Mei. Gadis itu adalah kamu kan? Rumah saya di tepi Danau Bita. Danau itu besar dan dalam. Dahai setiap hari naik perahu, pergi ke sekolah dasar di seberang danau. Malamnya naik perahu pulang. Dia setiap hari selalu tersenyum dan menyapa semua orang. Dan berpamitan dengan semua orang. Tidak tahu sejak kapan. Hari yang paling saya nantikan adalah bisa bertemu dengannya di perahu. Tiba-tiba suatu hari di perahu, dia memberi saya sebatang rumput keberuntungan. Dia bilang itu dia cari semalaman di tepi danau. Baru ketemu. Itu adalah bunga liar yang konon bisa melindungi gadis. Dan bunga paling cantik yang pernah saya lihat. Sejak saat itu, baru aku tahu. Dia juga setiap hari menantikan bertemu denganku. Tapi malam itu, kapal yang ditumpangi Dahai terbalik diterjang badai. Malam itu, seluruh guru dan murid sekolah dasar keluar mencari. Tapi sampai pagi dia tidak ditemukan. Setelah itu, aku setiap hari pergi ke tepi danau. Aku ingin bilang kalau daun semanggi bisa melindungi seorang gadis. Aku rela memberikan semua keberuntunganku untuk Dahai. Menukar nyawanya. Aku ingin bilang, aku hanya bertemu dengan anak laki-laki sebaik dia. Aku sudah sangat bersyukur. Tapi dia tidak bisa mendengarnya lagi. Kemudian, aku selalu berpikir ingin melakukan sesuatu untuk Dahai. Akhirnya aku datang ke sini. Bibi Mei. Setiap hariku di sini sangat bahagia. Seolah Dahai kembali di sampingku. Berbicara padaku. Lihat. Daun semanggi itu indah sekali. Danau itu sangat cantik. Sungguh.
Aku hanya ingin tinggal di sini selamanya. Tidak boleh, Xiao Sui. Aku tidak bisa mengizinkanmu. Tempat ini hanya milik kenanganku dengan Dahai. Karena ini rumah kami. Aku ibunya. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya pilihan lain. Aku melihatmu. Hatiku semakin sedih. Aku mohon jangan usir aku ya. Bagimu, kafe ini adalah Dahai. Bagiku juga. Aku tidak tahu harus kemana lagi jika meninggalkan sini. Bibi Mei. Xiao Sui. Kembalikan surat itu padaku. Pergilah. Aku mohon, aku akan berlutut. Jangan seperti itu. Nak, kamu bisa nggak dengerin omongan aku? Tapi omongan Dahai, kamu pasti dengerin kan? Ini waktu Dahai umur 10 tahun. Dia pernah nakal dan bikin masalah. Setelah aku marahin dia habis-habisan, dia nulis ini sambil nangis. Aku kira nggak bakal dipakai lagi. Hari ini, aku kasih ke kamu. Anggap aja, kamu memenuhi keinginan Mama Dahai. Mama aku apapun keinginannya pasti bisa terwujud. Tante Mei, kalau keinginan kamu adalah supaya aku pergi, aku sekarang juga pergi. Sekarang udah malam. Besok pagi aja perginya. Gaji udah aku transfer ke rekening kamu. Nak, Jalan terus ya. Dia pacarnya Dahai. Sebelumnya aku udah nebak. Cuma baru semalam ngomongnya. Kalau gitu, dia dari Yunan ke sini. Khusus buat ngurus kamu mungkin ya. Kayaknya si Xiao Sui ini masih setia banget, belum bisa lupa sama Dahai. Si anak di mana? Udah pergi. Sebenarnya kamu nggak seharusnya ngusir dia. Anak ini polos banget, dia ke sini cuma buat nyari suasana Dahai. Kamu sekarang ngusir dia tapi dia nggak bakal jauh perginya. Kemana-mana dia pasti lewat sini. Dia beda sama aku udah 60 tahun. Dia baru 20. Nggak mungkin bikin dia seumur hidup. Hidup di masa lalu, hidup atau nggak di masa lalu. Bukan cuma omongan kamu aja. Hati kamu harus bisa move on. Kalau hati nggak bisa move on, kamu juga nggak bakal bisa move on. Dia sama aku nggak bakal bisa move on. Apalagi setiap hari lihat dia. Hati aku makin sakit. Tante Mei, aku juga merasa sedih. Ya? Xiao Sui ini anaknya. Aku sangat menyukainya dari hati. Jujur dan baik. Kamu bilang cewek sebaik ini ditaruh di tangan cowok manapun pasti jadi harta karunnya. Jadi Xiao Sui nggak bisa seumur hidup di kafe. Kenapa hari ini begitu sepi? Aku nggak ada yang perlu dikatakan. Tapi hal seperti ini memang bikin bingung. Aku ada urusan di rumah, aku duluannya Yu Hong. Bukannya kamu ada hal besar yang mau kamu beritahu kami?
Nggak ada hal besar hari ini Lulu, kita pulang. Aku mau ke supermarket beli barang untuknya. Kalian lanjut ngobrol ya. Aku duluan. Kalau begitu dia sekarang nggak punya tempat tinggal ya? Nggak usah bahas itu dulu, aku tanya dulu. Apakah kamu pacaran sama Xiao Sue? Katanya nggak, aku sudah lihat. Pasangan muda bertengkar di jalan, aku kasih tahu ya. Kalau harus putus ya putus. Kamu dengarkan baik-baik, aku sudah punya informasi pertama. Mama, nanti aku jelaskan baik-baik sama kamu. Aku duluan. Kamu mau kemana? Kamu mau cari dia ya? Aku nggak bisa biarin dia sendirian nggak punya tempat tinggal. Kamu bilang nggak ada hubungan sama dia. Kalian sudah sampai sejauh ini. Kamu cariin dia tempat tinggal itu gimana sih? Mama, ini urusanku, kamu nggak usah ikut campur ya. Kamu sama siapa itu urusan keluarga kita. Baiklah begitu ya. Hal ini kita mundur 1000 langkah. Bahkan kalau Xiao Sue pacarku, kamu nggak puas apa? Jujur saja kamu cuma nggak suka dia jadi pelayan. Kamu kok bisa begitu sombongnya? Aku harus kayak kakakku cari orang kaya palsu baru kamu puas. Kamu baru bangga ya? Dasar anak kurang ajar di mataku. Kamu kayak orang begitu ya? Dulu waktu aku kenal bapakmu, dia cuma koki miskin, aku nggak pernah merendahkannya. Aku tahu kamu cinta Xiao Sue. Xiao Sue itu pelayan di kafe Tante Mei. Aku juga suka sama dia. Tapi kamu kenal dia nggak? Dia dari mana? Datang buat apa? Ada rencana nikah nggak? Kamu tahu nggak? Semua ini nggak penting. Nggak penting. Xiao Sue dia nggak bakal serius sama kamu kok. Karena di hatinya udah ada orang lain. Ada orang di hati itu wajar kok. Gimana kalau orangnya udah meninggal? Dia jauh-jauh. Dari Yunan ke sini. Semua demi Dahai. Langsung ke kafe Tante Mei juga demi Dahai. Semua perhatiannya tertuju pada Dahai. Kamu masih aja bego. Nyelonong aja mau isi kekosongan itu. Tapi menurutku ini sesuatu yang indah. Gadis yang polos dan baik hati ini ketemu sama Huang Mingxuan. Ini hal yang bagus. Kamu ini nggak tahu diri, aku kasih tahu. Kamu nggak boleh cari dia, urusan ini aku yang urus. Mending kamu urus aku aja. Cepetan urus kakakku deh. Kakakmu kenapa? Mereka hampir cerai. Xiao Sue. Mamaku bisa mewujudkan semua keinginan. Kamu tahu aku di sini gimana? Aku bisa ngeramal. Kamu mau apa? Aku cariin tempat tinggal buat kamu ikut aku. Nggak usah, aku cari hotel aja. Kamu tinggal di hotel bisa sampai 10-15 hari. Terus kamu mau bawa aku kemana? Aku suruh teman-teman liveku pindah rumahnya buat kamu. Kita udah bersihin semuanya, ayo jalan. Nggak boleh, berapa sewanya? Nggak usah, kamu tinggal aja tenang. Kalau nggak bayar sewa aku nggak mau tinggal. Kalau gini aja, anggap aja kamu ikut patungan di liveku gimana? Kapan aku setuju ikut patungan? Kamu kok bego banget sih? Sekarang ini, zamannya tukar-menukar sumber daya. Mengerti nggak, ayo jalan. Aku nggak ngerti hitunganmu, aku cuma tahu. Tinggal di rumah orang harus bayar, itu urusan lain. Ya udah, sebulan 800. Bayar 3 bulan di muka kontrak setahun. Saudari Xiao Sue yang mulia dan murni. Anda bisa terima nggak? Aku langsung transfer uangnya ke kamu. Aku sudah selesai makan, ayo pergi. Ayo, masih ada 1 mangkuk lagi. Xiaoyang sudah keluar.
Hua Mingxuan dia sudah keluar. Dia bilang mau ambil Xiao yang gak apa-apa. Aku nggak cari dia. Aku cuma mau lihat kamu. Sudah lama nggak ketemu. Masih kangen juga. Aku juga kangen sama kamu sama Tante Mei. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, ada rencana apa? Aku lagi cari kerja. Ngomong-ngomong harus berterima kasih sama Hua Mingxuan. Dia kasih aku tempat ini tunggu aku dapat kerja. Aku bakal pindah. Sebenarnya Tante Mei suruh kamu pergi. Kita semua di hati. Masih nggak tega. Aku bisa ngerti Tante Mei. Bisa ngerti ya udah bagus. Kita semua tahu. Kamu itu cewek baik yang ngerti orang. Xiao Sue. Ada beberapa hal. Tante juga harap kamu ngertiin aku.